Hari ini telah hadir di studio GN Mas Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover. Nah, ini yang ditunggu-tunggu orang. Kita sapa ternyata fitnah. Ternyata fitnah. Ternyata bohong. Ternyata bohong. Ternyata tidak benar. Ternyata tidak benar. Maka hancurkan hidupku. Maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-hinakan hidup. Saya tetap saat ini ya cocok, sependapat, sehati, dan percaya dengan apa yang diomongkan beliau ini. Tapi dalam hal ini yang takutnya dengan sebuah buku ya. Nah, dan akhirnya penulisnya pun dipenjara. Oke, akan kita kupas tuntas nanti ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku. maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-hinakan hidupku ya. Hina-hinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini saya tulis selama ini benar adanya, benar adanya, maka hancurkan, maka hancurkan, laknat, laknat, hina-dinakan, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangga, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, apapun saja siapapun saja yang menantangnya, yang menantangnya, yang tidak mempercayai. yang tidak mempercayainya. Jujur tapi Mas ya. Iya, iya, Oke. pasti jujur. Sebelum saya tanya, saya mau ngetes dulu Mas. Iki piro Mas? 1, Ini 2. berarti waras ya? Enggak, aku cuma ngetes kejiwaannya dulu. Oh, jangan-jangan yang saya wawancari orang gila. Karena banyak nganggap beliau gila. Ternyata beliau waras. Ya, beliau ingat, beliau sadar. Tadi beliau sholat, beliau makan, beliau ngerokok, jadi normal ya. Tapi terserah, Anda tetap nganggap beliau gila, itu hak Anda nanti di hadapan Allah. Oke Mas Bambang, langsung aja saya tak tanya-tanya ke sampean Mas Bambang ya. Iya, iya. Insya Allah. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab, ternyata Mas Bambang tidak gila. Bahkan nanti untuk menyempurnakan ini hadir bersama beliau tadi di studio, katanya beliau teman sekolahnya ya, bahkan Kuliah. teman kuliah bahkan ya. Mana siapa namanya tadi? Ahmad Fadli. Mas Ahmad Fadli. Boleh tidak sampean kesini dulu? Mas Fadli duduk di sini nggak apa-apa, kira-kira. Ah itu tanpa coba tanpa bermaksud saya kurang ajar ya. Nggak Yang apa-apa. itu aja yang bawah aja nak, lesehan aja nak. Sebelum saya ke Mas Bambang ya. Sini Mas Fadli. Nah, oke. Saya Saman waras ya. Oke. Tadi beliau nanya ke saya gini, Gus Nur kalau ingin tahu saya ini gila apa waras, tanya ke sampean, suruh nanya ke sampean. Jadi saya ingin kenal sama sampean, singkat saja, pendidikan, terus kemudian legalitas Mas Bambang ini loh, ya apa kira-kira menurut jenengan? Sebentar. Nah, monggo Mas. Iya, saya disuruh komentar tentang Bambang ya. Yeah. Bambang ini ya memang penampilannya begitu. Penampilannya begitu. Jadi kalau mau melihat sekedar penampilan saja, pasti orang akan berpikir berbeda. Kenapa kan? Ya. Orang mencaci. Iya. Tapi ya cara berpikirnya, tindak lampah, tata lakunya ini menurut saya sangat normal. Artinya tidak ada sesuatu yang berbeda dan dia sudah melakukan hal-hal luar biasa. Orang umum. Saya potong kompas saja lah. Jenengan teman kuliahnya. Oh ya, sama teman kuliah dari ya semuanya. Jadi ya meskipun kita tidak satu kos tapi tiap hari kita bersama. Berarti asli kuliah terakhir. Oh ya, kuliah terakhir itu di Fakultas Pertanian Unsud.
angkatan tahun 90. Iya ya. Ya, sama saya, sama teman-teman yang lain, banyak yang lain. Jadi secara singkat apa ini? Cuman memang tidak lulus, ya saya harus sebutkan itu. Yang tidak lulus siapa? Bambang, Bambang. bukan tidak pinter. Oke. Saya tahu nilainya banyak kan A. Ya, bukan H, A. Kalau H itu H. Ini A itu. Jadi sempurna gitu ya. Iya, tapi memang tidak mau lulus gitu. Oke, singkat aja lah, Ya. singkat ya. Ya. Yang langsung spesifik ya. Beliau ini nulis Jokowi undercover. Itu kira-kira yang ditulis beliau itu bener, hoax atau apa menurut jenengan teman dekatnya? Oke, kalau itu kaitannya dengan data. Pertama penggalian data. Metodenya sudah benar apa belum? Beliau ini seorang wartawan. Oke. Ya, metode yang dipakai ya metode wartawan. Ada interview, ada galian data yang lain lah gitu ya. Itu, saya kira metode ini tidak ditinggalkan. Dan saya ngerti persis karena saya ikut mendampingi sebagian. Oh. Tidak secara keseluruhan saya tidak ikut. Waktu observasi buku itu ya. Ya, ketika ke Garut, misalnya itu konfirmasi tentang seseorang yang mengaku kakak kelasnya, gitu misalnya. Nah, ini kan ya ada di situ. Ternyata dia hanya mengaku-ngaku saja kepengen deket sama Jokowi misalnya gitu kan. Ya saya ngerti persis gitu loh. Tapi data-data yang lain seperti apa? Data-data yang lain saya kira ini menjadi ranah lembaga-lembaga formal ya, seperti misalnya ada pengacara atau ada kepolisian gitu kan. Karena ini mengandung unsur semacam dugaan begitu ya. Gitu, dugaan. Kalau saya menyatakan fakta benar, saya belum bisa. Nah, tetapi bahwa metode yang dipakai benar, iya. Sepenting intinya beliau waras gitu aja. Kalau waras ya waras. Jiwanya ya. Sehat waras. Oke. Sehat waras. Iya, sehat waras. Oke. Jangan kembali ke sana. Oke, Saya agak sabar ini. AC-nya mungkin dimatikan deh, agak bocor. Oke, Mas Bambang, ayo kita sama-sama ke Mas Bambang ya. Mas Bambang menulis atau ngomong akhir-akhir ini yang barusan viral itu bahwa semua ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, tapi saya juga melihat beberapa video guru-guru atau sekolah-sekolah tempat Pak Jokowi sekolah, termasuk UGM barangkali ya. Mereka semua menyangkal apa yang diomongkan Mas Bambang. Mereka semua ngaku Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Gimana Mas Bambang? Pertama saya sangat berterima kasih kepada Gus Nur. Saya nggak menduga tiba-tiba Gus Nur punya perhatian besar terhadap saya, memberi kesempatan saya untuk menjawab apa kata orang terhadap saya, gitu. Termasuk tadi pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang itu bisa menjawab seperti itu seolah-olah membantah saya. Ini bukan begitu, mereka duluan bikin pernyataan itu, kemudian saya teliti pernyataan mereka itu yang tidak benar, gitu loh. Setelah saya menyatakan pernyataan itu palsu, belum ada seorang pun yang bantah. Atau mungkin sama dianggap gila tadi? Tidak penting. Lah ya itu kan saya nggak bisa komentar. Nyatanya saya nggak merasa gila kok dianggap gila. Ya berarti yang gila yang anggap saya gila. Gitu ya. Ya kan gitu aja. Saya agak serius dikit ya, sebelum beliau saya tak potong dulu ya. Kalau bener omongan beliau ini saya ngeri loh. Berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Berarti apa? Berarti selama ini presiden ini nggak sah gitu kan? Berarti apapun kebijakan yang selama ini diambil nggak sah secara hukum, baik utang ya kan, baik semua janjinya atau apapun harusnya patah. Ini kan ngeri saya ini. Nah saya heran gitu, kenapa kok orang seperti beliau, aset seperti beliau kok masih dibiarkan gelandang begini, maksudnya dibiarkan gelandangan gini nih bagaimana? Oke, guru SD-nya Pak Jokowi, guru SMP, SMA ya, bahkan sampai kuliahnya Pak Jokowi. Video ini tuh Anda gitu loh. Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral. Gitu kan. Ini ada orang ngomong ijazahnya palsu.